Dua informasi menarik kembali hadir dalam Jejak Tapak Flash News. Kita simak selengkapnya. Kita awali dari Rusia. Beberapa jam setelah kebakaran besar yang merusak jembatan Kerch, otoritas Rusia kembali membuka transportasi di tempat tersebut, meski tentu saja dengan kapasitas yang lebih terbatas. Kantor berita milik negara RIA Novosti mengutip Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Kusnulin melaporkan, lalu lintas kereta api sepenuhnya telah dipulihkan dan pihak berwenang berencana untuk mengizinkan 100 mobil penumpang melintasi bentang jembatan yang tidak rusak. Tetapi otoritas juga meminta truk serta bus dan mobil pribadi untuk menggunakan 3 feri guna menyeberang Selat Kerch. Rusia belum menyebut siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran besar tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Selain itu, Putin juga telah memerintahkan pengamanan lebih ketat terhadap jembatan terpanjang di Eropa tersebut. Dalam dekret yang ditandatangani Sabtu, Putin memerintahkan FSB untuk melakukan pengamanan aset penting ini. Ukraina juga belum secara resmi bertanggung jawab terhadap kebakaran yang disebabkan oleh bom truk tersebut. Tetapi bagaimanapun kebakaran jembatan Kerch telah memunculkan pukulan tersendiri bagi Rusia. Situasi ini juga semakin memunculkan perpecahan berbagai faksi di Rusia. Grayzone, saluran telegram yang berafiliasi dengan Wagner Group, mengatakan Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Jenderal Valery Gerasimov telah mengundurkan diri setelah ledakan. Namun kabar itu tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dalam perkembangan lain, Rusia juga telah mengangkat komandan baru yang akan bertugas untuk menjadi pemimpin seluruh pasukan yang melakukan perang di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan Jenderal Sergei Surovikin kini memegang kendali yang sebelumnya dipegang oleh Jenderal Alexander Dvornikov. Surovikin adalah Jenderal Angkatan Udara Rusia dan sebelumnya memimpin pasukan Rusia di Suriah. Sejak Juni dia memimpin grup pasukan selatan di Ukraina, posisi yang ditinggalkan oleh Dvornikov. Ada kabar bahwa Dvornikov kini kembali ke posisi semula yang memimpin pasukan Ukraina di selatan. Perubahan komando ini terjadi ketika pasukan Rusia terus menghadapi tekanan Ukraina di Donbas dan di Kherson. Bahkan Ukraina diperkirakan akan meregangkan garis pertempuran dengan memulai serangan menuju Melitopol atau Berdyansk. Pasukan Rusia di Kherson mengandalkan jalur pasokan dari Crimea di selatan dan Melitopol di timur. Sementara pasukan di Crimea dari Rusia melalui laut atau melalui jembatan yang rusak. Namun di sisi lain, Ukraina juga mendapat tekanan berat dari pasukan Rusia yang berusaha merebut Bakhmut. Kota di Donetsk ini telah berminggu-minggu diserang Rusia. Tanpa bisa menguasai Bakhmut, Rusia akan kesulitan untuk bergerak lebih maju merebut seluruh Donetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pertempuran di Bakhmut sangat sulit dan keras. Pihaknya terus berusaha menahan serangan Rusia yang kebanyakan dimotori oleh pasukan Wagner. Institute for the Study of War menyebut pasukan Rusia secara perlahan telah berhasil menguasai sejumlah desa di sekitar Bakhmut. Rusia juga terus menghujani Zaporizhia dengan rudal. Bangunan dan blok apartemen dilaporkan rusak dalam sebuah serangan pada Sabtu malam. Sedikitnya 11 orang meninggal dalam serangan tersebut. Selanjutnya kita ke Rumania. Angkatan Udara Rumania mengalami degradasi serius karena tertipu saat membeli bahan bakar, padahal negara ini menjadi kekuatan penting di sayap timur NATO. Sidang pengadilan di negara tersebut membuktikan militer Rumania ditipu dengan mendapatkan bahan bakar berkualitas buruk dan beberapa dari jet tempur mereka diisi dengan bahan bakar tersebut. Hakim menetapkan kasus ini telah menjadikan keamanan nasional terancam dan negara tersebut untuk sementara tidak dapat lagi memenuhi tugasnya terhadap NATO. Pengadilan juga mengungkapkan Kementerian Pertahanan Nasional Rumania mengalami kerugian lebih dari 6,5 juta euro dan beberapa jet tempur yang rusak membutuhkan perbaikan. Kasus ini berawal pada 27 Februari 2018 ketika Kementerian Pertahanan menaikkan kontrak dengan SC Javlihook. Kontrak menyepakati perusahaan itu akan memasok bahan bakar turbojet untuk 8 unit militer selama 4 tahun. Melalui kontrak tersebut disepakati pengiriman 2 jenis bahan bakar yakni Jet AL dan Jet AL Premium. Perbedaan antara kedua jenis bahan bakar tersebut adalah pada kadar yang dikenakan pada 3 parameter. Mereka adalah titik beku, konsentrasi hidrokarbon aromatik, dan konsentrasi belerang merkaptan. Pada saat yang sama, kedua jenis bahan bakar itu harus mengandung 2 aditif, yakni aditif antioksidan dan aditif antistatik.
Menurut para penyelidik, untuk mendapatkan kepercayaan bahwa pengangkutan pertama sesuai dengan kontrak, pejabat Kementerian Pertahanan Rumania dibawa ke Pelabuhan Constanta untuk melihat kapal Evia Petrol. Namun yang tidak diketahui oleh perwakilan Kementerian Pertahanan adalah bahwa ada kapal Yunani yang syarat dengan bahan bakar murah dan berkualitas buruk juga telah berlabuh di pelabuhan yang sama sejak Oktober 2017. Alhasil, setelah pengapalan pertama disampaikan, SC Jeffrey Hoop diduga terus mengirimkan bahan bakar berkualitas buruk. Penggunaan bahan bakar buruk ini pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada beberapa pesawat MiG-21 Lancer. Mereka harus dikirim ke Aerostar Bacău, unit khusus di Rumania yang bertanggung jawab untuk perbaikan dan servis pesawat militer. Hasil pemeriksaan menunjukkan banyak serpihan logam ditemukan di filter utama pesawat. Kesimpulan dari spesialis Aerostar Bacău ini karena penggunaan bahan bakar buruk yang merusak pompa bahan bakar. Sejauh ini 5 pesawat MiG mengalami malfungsi. Para hakim mengatakan pesawat tempur mengalami degradasi yang serius, dan mengingat mereka mewakili kepentingan strategis, kerusakannya merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan kapasitas pertahanan negara. Terlebih Rumania diasumsikan sebagai kekuatan utama sayap timur NATO. Demikian Jejataba Flash News kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejataba.com dan www.flatjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.